warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan perbankan syariah dan bedanya dengan bank konvensional. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian bank syariah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwasanya bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bank syariah. Ciri-ciri bank syariah yang pertama yaitu bebas dari bunga atau riba. Yang kedua, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir. Yang ketiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau bisa juga disebut dengan gharar. Dan yang keempat, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Maksud di sini hanya membiayai kegiatan usaha yang halal itu bahwasannya pada bank syariah ini tidak akan membiayai usaha yang tidak halal, contohnya kayak seperti tempat untuk minuman-minuman keras seperti kafe, diskotik. Maka kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak akan dibiayai oleh bank syariah. Selanjutnya yaitu fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah yang pertama yaitu bank syariah wajib menjalankan fungsi penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang dananya bisa berasal dari zakat, infak, sedekah ataupun hibah. Fungsi yang ketiga yaitu bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau disebut juga dengan nasir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau bisa juga disebut dengan wakif. Selanjutnya yaitu tujuan dari bank syariah. Tujuan dari bank syariah yang pertama, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan. Yang ketiga, untuk meningkatkan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keempat, untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter. Adapun prinsip dari bank syariah yaitu prinsip bank syariah merupakan aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan yang berdasarkan yang pertama prinsip bagi hasil atau bisa juga disebut dengan mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau disebut dengan musyarakah. Dan yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau disebut dengan murabanah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau disebut juga dengan ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau disebut dengan ijarah wa iktina. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, jika dilihat dari tujuan pendiriannya, bank syariah ini tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Sedangkan pada bank konvensional, tujuan pendiriannya yaitu memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Perbedaan yang kedua dilihat dari prinsip pelaksanaan. Jika dari bank syariah, prinsip pelaksanaannya menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam yang mengacu dari Al-Quran dan hadis serta ia diatur oleh fatwa ulama. Sedangkan prinsip pelaksanaan bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, perbedaan ketiga yaitu sistem operasional. Jika dilihat dari bank syariah, sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau bisa juga disebut dengan nisbah. Sedangkan sistem operasional pada bank konvensional yaitu memperlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Jika dilihat dari perbedaan hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan,
Bagi bank syariah, hubungan antara nasabah dan banknya terbagi menjadi 4 jenis yang meliputi pertama penjual pembeli, yang kedua kemitraan, ketiga sewa, dan yang keempat penyewa. Sedangkan pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu disebut dengan debitur dan kreditor. Jika dilihat dari perbedaan kesepakatan formal, pada bank syariah itu kesepakatan formalnya melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam, sedangkan kesepakatan formal bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Jika dilihat dari perbedaan pengawas kegiatan, bank syariah ini diawasi oleh beberapa lembaga, yaitu Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan pada bank konvensional, pengawas kegiatannya itu diawasi oleh Dewan Komisaris dalam setiap aktivitasnya. Jika dilihat dari perbedaan proses pengelolaan dana, pada bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam dan tidak diperbolehkan bagi bisnis seperti rokok, minuman keras. Dan pada bank konvensional, proses pengelolaan dananya dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis yang menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Selanjutnya, jika dilihat dari sistem bunga, pada bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan. Jika dilihat dari perbedaan pembagian keuntungan, pada bank syariah, keuntungan banknya diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Sedangkan pembagian keuntungan menurut bank konvensional, yaitu keuntungannya dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Ya, perbedaan yang terakhir yaitu jika dilihat dari pengelolaan denda. Pada bank syariah itu sendiri, yaitu ada beberapa bank yang menetapkan denda pada kasus tertentu dan denda tersebut tidak diberikan kepada pihak bank, melainkan dianggarkan sebagai dana nasional atau dana sosial. Bisa juga tidak dilakukan pemungutan denda, tetapi dilakukan musyawarah atau kesepakatan jika nasabah tersebut tidak mampu lagi membayar angsuran dari pinjamannya tersebut. Jika pengelolaan dana dilihat dari bank konvensional, besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu produk bank syariah. Produk bank syariah ini yang pertama yaitu produk penyaluran dana. Sesuai prinsip syariah, penyaluran dana dilakukan dalam 3 kelompok utama, yaitu yang pertama prinsip jual beli. Pada prinsip jual beli ini terdiri dari murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, bagi hasil. Bagi hasil ini terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Dan yang ketiga ada ujrah atau upah yang terdiri dari ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik, dan ijarah berlanjut. Yang kedua, produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan. Wadiah itu merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan mengkehendakinya. Sedangkan mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama atau pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan usahanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya hanya ditanggung oleh pengelola dana. Yang ketiga ada produk jasa. Produk jasa bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah di antara lainnya yang pertama ada wakalah. Wakalah ini merupakan akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang kedua ada kafalah. Kafalah ini yaitu perjanjian atau akad yang berisi pihak peminjam berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Yang ketiga ada hawalah. Hawalah ini merupakan pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dan yang terakhir ada ran. Han ini merupakan penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga bisa dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.
Baiklah, demikian pembahasan materi tentang pengenalan perbankan syariah dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.